a blank canvas of infinite possibilities. This is but the beginning. Come, explore the unknown, unravel the mysteries that time conceals. Remember, every door leads somewhere, some to the past, some to the future, and some to a moment frozen in time. So step into the unknown, for it's in the mysteries that we find ourselves. Dive into the vortex of time with us. The future awaits. Suddenly, a vortex of time, a swirling maelstrom of past, present, and future engulfs him. The pull is irresistible, the journey inevitable. As he plunges into this cosmic whirlpool, the realm of the familiar fades into oblivion. Then a burst of brilliance, an explosion of pure white light. Our traveler has arrived. But where? Or perhaps the better question is when? Welcome to the future. Ya, teman-teman, kita kembali lagi ke video untuk pembelajaran ya, edukasi. Kali ini kita lanjutkan edukasi yang berikutnya, yaitu mengenai pola-pola candlestick ya. Kan teman-teman udah belajar mengenai OHLC, open, high, low, close, yang mewakili sebuah candlestick. Nah, ada beberapa pola yang udah diidentifikasi dan banyak digunakan oleh banyak analis teknikal di dunia dan akan saya bawakan beberapa yang paling sering digunakan dan paling umum digunakan, ya. Jadi pola candlestick ini menurut saya jadinya ya, itu saya bagi menjadi 3 macam, ya. Macam pola candlestick yang terbentuk dari satu candlestick saja, ada yang terjadi 2 candlestick, ada yang 3 candlestick, ya. Kita mulai aja langsung. Pola satu candlestick ini biasanya ada 4 yang dipakai, paling banyak dipakai itu ada 4 ini, Marubozu, Pin Bar, Doji, Spinning Top, ya. Kalau bingung kita lihat dulu nih selanjutnya, satu-satu ya, Marubozu dulu. Marubozu pun ada 2, ada bullish Marubozu, ada bearish Marubozu. Marubozu itu mewakilinya bentuknya seperti kurang lebih seperti ini. Jadi adalah nih candle, yang bullish ya, yang hijau ini yang bullish, itu, high dan close itu sama tuh, high sama close sama, open sama low-nya sama. Begitu juga dengan yang bearish, open dan open dan high-nya sama, tapi close-nya samanya dengan low. Jadi tekanan belinya naik ke atas terus, orang beli terus naik ke atas, makanya high sama dengan close. Kalau ini close sama dengan low. Ya, ada bullish Marubozu, ada bearish Marubozu. Yang bagus yang mana? Ya udah katanya bullish, ya udah berarti kalau ketemu bullish Marubozu potensi kenaikan ada, kalau ketemu bearish Marubozu potensi penurunan ada, ya. Next, ada yang namanya pin bar. Pin bar itu ada 4 macam. Pertama adalah hammer, ada inverted hammer, ada hanging man dan shooting star. Nah, loh, bingung juga nih. Pertama kita coba lihat nih, shooting star, ya bentuknya kayak gitu. Wick atas bawah panjang, bodinya bentuknya kayak hammer kebalik gitu ya. Ini shooting star sama inverted hammer apa bedanya? Bentuknya sama, ya kan? Hanging man gantian, bodinya di atas, wick bawahnya panjang. Hanging man dengan hammer biasa sama nggak? Sama juga. Terus yang membedakan apa? Nah, jadi mau hammer sorry, iya, mau hammer bentuknya mau warna merah kek, mau warna biru, mau warna ijo kek, selama itu ada di tren turun, itu artinya pembalikan. Tapi kalau hammer-nya adanya di tren naik seperti ini lagi naik nih, 1, 2, 3 naik ketemu bentuk hammer, tapi karena lagi naik bukan tren turun, ini berarti hanging man bukan hammer, artinya penurunan atau kebalikannya dari hammer. Sama juga inverted hammer. Kalau lagi turun ketemu inverted hammer, itu artinya pembalikan untuk naik ke atas, ya. Tapi kalau ketemu yang kayak gini nih, hammer kebalik, tapi lagi posisinya lagi naik ke atas, nah itu pembalikan turun ke bawah. Oke, next, doji. Doji itu kata lainnya itu adalah open sama dengan
close, rata-rata begitu atau bodinya kecil, pokoknya bodinya kecil, open sama dengan close gitu ya. Nah, ada 4 macam doji, ada Shoten Doji, Dragonfly, Norton Doji, Gravestone. Ini kurang lebih sama seperti tadi pin bar. Jadi kayak Norton Doji sama Gravestone sama nggak tuh? Bodinya agak segaris, wake atas, bodinya segaris, wake atas. Segaris itu karena open sama dengan close ya. Sama, tapi kenapa, eee, namanya beda? Ya seperti itu juga, sama. Jadi posisinya ada di atas tren atau di bawah tren. Norton Doji itu kalau ada di, tren naik, Shorten Doji pas tren turun. Dragonfly waktu di tren naik, kalau ini pas di tren turun. Jadi Norton Doji sama Shorten Doji untuk pembalikan, Dragonfly dan Gravestone itu lebih untuk kelanjutan. Bingung kan? Bingung. Lanjut, spinning top. Spinning top itu bentuknya seperti ini nih, awik atas sama wig bawah panjang. Bodinya terserah, mau merah kayak, mau ijo kayak, terserah. Ada yang bullish, ada yang bearish. Yang bullish bentuknya kayak spinning top gini, tapi adanya di atas, tren naik ke atas. Kalau, spinning top bearish lagi penurunan. Sorry, yang bearish lagi, trennya naik, makanya dia balik turun, pembalikan. Kalau yang bullish lagi tren turun, ketemu spinning top, dia baru naik. Ya, ini yang pola 1 candlestick aja. Sekarang kita masuk ke pola 2 candlestick. 2 candlestick sama kayak yang tadi satu, ada 4 macam. Ada yang namanya twister, engulfing, harami. Nah, ini ada nanti Pershing Lane sama Dark Cloud gitu ya. Nanti lihat deh satu-satu, entar kalau dibacain sekarang tambah pusing. Twister dulu. Twister itu ingat ya 2 candlestick. Jadi kita lihatnya sekarang satu 2 2 candlestick ya. Nah, ada twister bottom, ada twister top. Twister bottom itu ketemunya di tren turun, ada twister. Twister itu dalam artian adalah, eee, sama low-nya, low candle pertama sama candle kedua itu harus sama, low-nya harus sama ya. Twister itu low-nya harus sama kalau yang bottom. Kalau twister top, high-nya yang harus sama. Nah, ini high-nya sama tuh, high-nya sama ya. Nah, kalau high-nya sama itu jadi twister. Jadi twister itu kalau low-nya sama, twister bottom dan adanya di tren turun. Kalau twister high, lagi tren naik dan high-nya sama, 2 candle high-nya sama. Itulah namanya twister. Fungsinya untuk pembalikan, pembalikan, sama ya. Next setelah twister ada yang namanya engulfing. Ini paling sering dipakai. Engulfing artinya apa ya, eee, memeluk lah, dipeluk gitu ya. Jadi istilahnya begini, ada bullish, ada bearish. Bearish kalau candle pertamanya hijau, selanjutnya merah, oke? Hijau, merah ya. Dan body candle yang pertama itu kemakan sama body candle kedua. Nih lihat nih, bodinya, lihat bodinya aja ya, jangan wick-nya. Bodinya ini kan, high-nya lebih high daripada body ini, bukan high, sorry, ini open-nya lebih high daripada ini kan, daripada close-nya kan. Jadi kayak seakan-akan kemakan gitu, candle yang ini dimakan. Jangan lihat wick-nya, lihat bodinya aja, ini lagi dimakan gitu. Atau, dipeluk, ini lebih gede tangannya jadi bisa meluk. Sama yang ini yang bullish, oh ini kan bodinya gede kan daripada ini, dipeluk istilahnya. Nah itu engulfing. Sifatnya untuk apa? Pembalikan juga, lagi naik ketemu yang bearish ya turun, lagi turun ketemu yang bullish ya naik. Ada juga harami, harami kebalikannya dari engulfing, yang pertamanya justru yang lebih gede tuh, yang pertamanya lebih gede, yang keduanya lebih kecil. Nah ini bukan memeluk, ini namanya mengandung, kayak ibu hamil, ini ibunya, ini perutnya gitu. Ini ibunya, ini perutnya, harami. Harami itu nanti ada 2 macam, ada yang benar-benar harami, ada yang inside. Nah, bingung lagi tuh, ada yang inside, tapi yang saat ini yang, eee, kita belajar haraminya dulu deh. Intinya harami gitu, bodinya, seakan-akan jadi kayak, mengandung gitu ya. Anaknya ini perutnya kecil, ini bodinya, tuh. Sama, fungsinya untuk pembalikan, lagi tren naik ketemu harami ya bearish harami ya turun.
lagi turun ketemu bullish Harami ya naik. Itu ada ini tadi, Pershing Line dan Dark Cloud Clover. Sama, Pershing Line itu dia hampir mirip-mirip kayak engulfing ya, mirip-mirip kayak engulfing cuma ada syarat tertentu yaitu dalam bentuk persentase bodinya. Nanti kita bahas deh. Ya intinya, eee, ini pattern-nya juga nih, bentuknya seperti ini. Mirip-mirip kayak engulfing cuma bedanya, oh engulfing itu kan, dia bisa peluk habis kan. Oh ini kan enggak nih. Nih candle merah ini nggak bisa peluk body yang ini kan, karena ini ada bawahnya melebihi low ini. Tapi ini namanya jadinya piercing line. Lagi naik ketemu piercing line dia ini namanya dark cloud cover. Lagi naik ketemu DCC, dark cloud cover dia turun. Nah yang ini beda tuh. Oh ini malah bisa meluk kayak tadi engulfing kan, tapi ini ada hitungan yang beda sedikit. Ini namanya Pershing Line. Pershing Line lagi turun ketemu Pershing Line ya naik. Ini adalah yang pola 2 candlestick. Sekarang pola 3 candlestick. Cuma ada 4 kok. Ada morning star sama evening star. Oh yang di sini ada nanti three white shoulder, sama three black crow atau gagak ya, crow, gagak. Nah, morning, star dan evening star. Ingat ya kali ini 3 pola, berarti kita harus lihat 1, 2, 3 pola terakhir. Nah, biasanya bentuknya kayak gini nih, kayak kayak bentuk, segitiga, naik dulu es itu turun. Ini kan ijo naik sampai ke sini naik es itu baru turun. Kalau yang evening star kebalikan, turun dulu di sini naik, kayak sudut ke bawah gitu ya. Nah, lagi tren naik ketemu evening star, ya turun. Lagi tren turun ketemu morning star, ya naik. Ya, kalau ini yang gampang, three white shoulder sama three black crows. Gampang nih, three white shoulder adalah 3 hijau berturut-turut, 1, 2, 3. 3 hijau berturut-turut dan makin lama makin naik ke atas kan. Tuh makin lama 1, 2, 3 makin naik ke atas ya naik terus. Ini kelanjutan. Three black crow, 1, 2, 3 makin lama makin turun ya akhirnya berkelanjutan untuk turun ke bawah. Nah, jadi kita ulang ya, pola 1 candlestick ada Marubozu, pin bar, doji, spinning top. 2 candlestick ada twister, engulfing, harami, Pershing Line dan dark cloud clover. Pola 3 candlestick ada morning star, evening star, three white shoulder, three black crow. Pertanyaannya adalah, bingung? Otaknya panas karena penuh dengan pola-pola informasi? Kalau iya, sama, saya juga. Jadi saran saya adalah lupakan saja, nggak perlu diingat. Saya pun nggak ingat, barusan yang saya sampaikan itu saya semua baca, saya cuma baca doang, saya nggak ingat nama-namanya. Saya baca yang di sini kan, saya baca gitu. Yang penting apa jadinya? Buat apa kita belajar ini jadinya? Yang penting ini, kenapa saya suruh lupakan? Yang terpenting itu memahami filosofi dari polanya. Tahu cerita yang dibawakan dari polanya. Dengan begitu, walaupun nanti polanya berbeda-beda dikit, kita nggak bingung untuk ngartiinnya dan kita nggak perlu tahu namanya. Tapi kita tahu kalau pola itu keluar di tren naik berarti itu turun, pola itu keluar di tren turun berarti itu lagi bakal naik. Itu aja, filosofinya kita baca gitu, ya. Nanti kalau udah tahu baru kita latih sering-sering gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu deh. Saya nggak bahas semua ya, tapi, yang filosofinya contohnya seperti ini, ya. Kalau ada semua Marubozu ijo nih, dorongan naik ke atas, filosofinya adalah hari itu semua orang setuju untuk membeli, makanya harganya naik terus. Dan closing-nya sesuai dengan harga paling tingginya, karena setuju untuk membeli semua. Otomatis filosofinya adalah kalau hari ini semua orang setuju membeli dan sampai akhir pun orang mau beli nggak dapat, market tutup, makanya close-nya sama dengan high, berarti kan masih ada orang yang ngantri beli gitu, buat besoknya, makanya mungkin bisa naik. Begitu juga dengan bearish Marubozu, filosofinya adalah semua hari itu sepakat untuk jualan. Nah, sampai penutupan
masih jualan terus di harga paling low makanya akhirnya. Dengan filosofi yang sama artinya kita tahu besoknya masih ada aja yang ngantri untuk jualan, makanya bisa turun lagi. Itulah filosofi Marubozu. Perlu nggak kita hafal Marubozu? Enggak, pokoknya kita tahu, oh ini dorongan buy, dorongan belinya kuat, ini dorongan jualnya kuat. Sesimpel itu ya, filosofinya aja yang dihafalin. Pin bar saya nggak mau tahu ini mau hammer kayak mau inverted hammer pokoknya kalau adanya di apa, tren turun, ketemu hammer atau inverted hammer, bentuknya mau bodinya di atas atau bodinya yang di bawah, way ke atasnya panjang, pokoknya pas penurunan dan mau terserah mau warnanya ijo kayak warnanya merah kayak terserah, itu artinya, pembalikan naik ke atas. Yang penting lagi turun ketemu hammer atau inverted hammer itu berarti pembalikan naik ke atas. Tapi kalau lagi naik kayak gini, ini naik, ini juga lagi naik, ketemu shooting star atau hanging man, bentuknya mau terserah kayak gimana, pokoknya kayak inverted hammer sama hammer kan, cuma kebalikan doang, tapi lagi ada di atas tren, itu berarti pembalikan ke bawah. Hafalin filosofinya aja, jangan hafalin namanya. Ya, jadi kalau lagi ketemu bentuk-bentuknya kayak hammer atau hammer kebalik gitu ya, adanya di atas tren, berarti itu bentar lagi turun ke bawah. Kalau ketemu yang kayak gitu tapi adanya di bawah atau lagi penurunan tiba-tiba ketemu kayak gitu, artinya bentar lagi akan naik ke atas. Filosofinya aja, nggak usah tahu namanya. Saya sering kebalik-balik juga antara hammer hanging man, inverted hammer sama shooting star saya sering kebalik. Kalau nggak ditulis gini saya juga nggak inget, tapi saya hafalin filosofinya aja. Doji udah sama kayak tadi kan, hafalin filosofinya aja, kalau lagi naik gimana, kalau lagi turun gimana, pasti semua sama, ya kan? Week atas lebih panjang, week atas lebih panjang, pas lagi turun selanjutnya naik, pas lagi turun selanjutnya naik, week atas lebih panjang, week bawah lebih panjang, ya kan? Pas, naik, pas lagi tren naik, nggak lama turun. Jadi tinggal dilihat saja, dihafalin filosofinya, jangan namanya, saya nggak hafal namanya juga. Spinning top, ini lebih ke ketidakpastian, ya. Jadi spinning top itu, yang yang jualan sama yang beli sama kuat, makanya week atas sama week bawahnya panjang tuh, week atas sama week bawah panjang. Kita nggak peduli mau warna ijo kek, warna merah, pokoknya kalau lagi di atas, trennya naik ketemu yang seperti ini, berarti nggak lama lagi turun. Kalau lagi turun ketemu yang seperti ini, berarti nggak lama lagi naik. Kalau lagi sideways gimana ketemu kayak gini? Artinya dia lagi bingung mau jual atau beli, gitu. Gampang kan? Hafalin aja, filosofi di belakangnya. Tweezer tweezer, low-nya sama, ya kan, low-nya sama. Jadi ini kalau digambar gimana ya, eee, istilahnya kalau digambar itu kayak dia turun dulu, nah itu apa ya istilahnya, istilahnya drop, base, rally. Nah, kalau yang twister top, rally, base, drop. Nah, ini nanti belajarnya di fase market nih. Jadi, naik ke atas orang jualan dulu, itu diturunin ke bawah. Jadi filosofinya adalah seperti itu, lagi marketnya turun, itu membentuk low yang sama, 2 candle membentuk yang low yang sama, berarti selama 2 hari ini, di low itu banyak banget yang jual dan beli dan jual dan beli dan seimbang, antara 2 candle ini, seimbang, makanya low-nya sama. Di sono angkanya di situ-situ terus seimbangnya. Nah, berarti tekanan jualnya sudah selesai, siap-siap untuk naik, karena seimbang di sono, yang beli udah cukup banyak di sini. Kalau yang di sini kan sepakat jualan nih, turun. Nah, di 2 candle ini twister itu nggak capai kesepakatan mau jual atau beli, dua-duanya seimbang. Makanya bisa aja potensinya jadi naik ke atas. Sama juga twister top lagi naik-naik, twister top ya lagi naik-naik, seimbang nih di harga ini, nggak lama dibawa turun, ya. Dari seimbang-seimbang di closing-nya lebih rendah daripada yang seimbangnya, berarti kan akhirnya seller-nya yang menang ini. Makanya akhirnya turun. Kalau ini kan seimbang-seimbang tiba-tiba di closing-nya di atas kan warna hijau, berarti ini kan berarti yang menang adalah pembelinya kan, buyer-nya, makanya dibawa naik. Hafalin filosofinya saja. Engulfing, waduh, ini kalau dibahas satu-satu panjang nih, intinya sama kurang lebih. Ya, jadi kita lihat kekuatan beli sama kekuatan jualnya, itu seperti apa sih, dalam artiannya seperti apa sih, gitu. Ini kalau mau sebenarnya kalau mau diartiin ya, twister top sama twister bottom ini
kalau dijadiin time frame lebih rendah, ini sama aja kayak, apa, kalau ini double bottom, kalau ini double top. Double bottom kan artinya naik ke atas, kalau ini double top artinya turun ke bawah. Kok bisa? Ya nanti saya kasih contoh deh ya. Sama, semua sama. Crossing line juga artinya ada filosofinya dan artinya cukup sebatas kita baca candlestick-nya itu pertamanya gimana, naik atau turun, turun atau naik, itu kan kebaca semua, udah saya ajarin di OHLC-nya kan. Kayak ini Morningstar kenapa bisa terbentuk seperti itu, turun dulu, itu di bawah turun tapi di sininya, apa, membentuk semacam doji kecil kan, itu selanjutnya naik. Nah ini satu 2 3 artinya berarti jualannya udah selesai. Di sini lagi ya jualan udah selesai, udah mulai mau naik. Di sini lagi beli-beli ketemu yang kayak semacam doji atau pin bar, nah itu selanjutnya turun, berarti belinya udah selesai nih, selanjutnya udah mau jualan. Hafalin filosofinya nggak usah hafalin namanya. Nah ini three wise holder lebih gampang filosofinya kan, sepakat beli, sepakat beli, besoknya ya masih kemungkinan besar masih sepakat beli, ya kan. Lagi penurunan, lagi tren turun tiba-tiba 3 candle berturut-turut sepakat beli, ya biasanya lanjut beli kan. Nah kalau ini lagi naik nih, ini sebenarnya lagi naik, terus tiba-tiba 3 candle sepakat merah nih, sepakat jualan gitu, ya lanjutnya turun, jualan. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan dihafalin namanya, jangan dihafalin bentuknya, hafalin filosofinya, hafalin OHLC-nya. Itu yang berulang kali, saya sampaikan, tolong OHLC-nya kuatin dulu biar kita bisa baca seperti ini nih. Kita nggak perlu baca kita nggak perlu tahu namanya, tapi kita bisa tahu, "Oh, lagi trennya lagi naik nih, terbentuk kayak candle kayak gini, artinya apa sih?" Nah, nggak peduli namanya apa, nggak peduli bentuknya kayak gimana, kita bisa baca kekuatan jual sama belinya, udah selesai, ya. Selanjutnya apa ya, tadi yang saya katakan, kalau udah sering-sering latihan analisa, sehingga lebih peka ngelihat pola-pola candlestick walaupun nggak tahu namanya, tapi kita tahu filosofinya, nah kita dapat momentum awalnya. Kurang lebih seperti itu untuk candlestick, nanti kita akan lanjut lagi di apa, pembelajaran selanjutnya mengenai OLC ya. Untuk saat ini selesai seperti itu aja, moga-moga teman-teman paham, kalau nggak paham silakan tanyakan di grup mengenai pembelajaran OLC yang kali ini yaitu mengenai pola candlestick ya. Itu aja dari saya untuk kali ini, cukup panjang kali ini 20 menitan, moga-moga teman-teman bisa paham dan mengerti mengenai pola-pola candlestick. Sekali lagi nggak perlu diingetin, lupain aja semua namanya, tapi pelajari filosofi terbentuknya seperti apa. Itu saja, terima kasih.